Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita kembali akan bersama-sama membahas satu topik dari bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara, topik firman Tuhan hari ini berdasarkan Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 21 ini adalah waspada terhadap segala ketamakan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita mencoba untuk meneliti definisi dari ketamakan, maka kita akan menemukan arti dari ketamakan itulah selalu ingin memperoleh banyak untuk diri sendiri. Jadi bicara tentang ketamakan adalah berbicara tentang keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya bagi dirinya sendiri. Nah, di dalam perikop yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita berjumpa dengan suatu peristiwa di mana Yesus sedang mengajar orang banyak, dan pada waktu itu tiba-tiba ada seorang dari orang banyak yang berkata kepada Yesus, dia berkata begini, saudara, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Bayangkan saudara, waktu Tuhan Yesus sedang asik mengajar firman Tuhan, kalau kita baca dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, tiba-tiba ada orang yang meminta sesuatu kepada Yesus yang sebenarnya jauh dari apa yang diajarkan oleh Yesus sebelumnya. Orang ini datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Dan yang menarik saudara, Yesus justru menolak permintaan orang itu. Mengapa? Karena Yesus tahu sebenarnya bahwa yang diinginkan orang itu bukanlah keadilan. Yang diinginkan orang itu sesungguhnya adalah kekayaan. Jadi dia memohon kepada Yesus supaya Yesus memakai otoritasnya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara orang itu dengan saudaranya. Saudara, pada masa itu seorang rabi seringkali diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat atau masyarakat pada waktu itu. Nah, orang ini datang kepada Yesus supaya Yesus memakai otoritasnya, tetapi justru Yesus menolak. Ya, orang ini ingin supaya Yesus memakai otoritasnya, tetapi sebenarnya dia tidak meminta Yesus untuk meneliti lebih lanjut apa akar dari masalahnya itu. Bukannya membantu,
Yesus justru malah meneruskan pengajarannya soal ketamakan. Di dalam ayatnya yang ke-15, dia berkata begini, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita coba lihat dan pelajari bersama di dalam bagian firman Tuhan ini. Ketika berbicara tentang pengajaran dan peringatan Yesus supaya kita berjaga-jaga dan waspada terhadap yang namanya ketamakan. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan bicara dulu tentang alasan mengapa kita harus waspada terhadap segala ketamakan. Ini perlu kita ketahui sehingga kita betul-betul menjaga diri kita waspada terhadap segala ketamakan. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita perlu waspada terhadap segala ketamakan. Yang pertama, saudara, ketamakan sebagai akibat dosa cinta uang atau kekayaan. Saudara, tidak ada yang salah sebenarnya dengan uang dan kekayaan. Alkitab tidak pernah melarang seseorang itu memiliki atau mempunyai kekayaan. Kita bisa lihat banyak contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Misalnya Abraham. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 13 ayat 2 dan pasal 24 ayat 35. Selain itu juga Ayub. Ya, Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ayat yang ketiga. Ada juga Daud, 1 Tawarik pasal 29 ayat 28, Salomo, 1 Raja-Raja 3 ayat 13 dan pasal 10 ayat 23, dan ada banyak lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita tahu orang itu adalah orang yang kaya. Jadi dengan kata lain, Alkitab tidak pernah melarang seseorang itu mempunyai atau memiliki kekayaan. Bahkan dalam satu bagian firman Tuhan dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang kaya. Allah memberkati Daud dengan kekayaan. Allah memberkati Abraham dengan kekayaan. Allah memberkati Ayub dengan kekayaan. Allah memberkati Salomo dengan kekayaan dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Bahkan kekayaan bisa menjadi atau merupakan berkat Tuhan terhadap seseorang. Nah, yang Alkitab kecam adalah cinta kekayaan atau cinta uang. Mari kita lihat dulu satu bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia." Dalam bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita jatuh dalam cinta uang atau cinta kekayaan, ya, inilah yang dikecam oleh Alkitab. Dan ketika kita jatuh dalam cinta uang, cinta kekayaan, maka kita akan menjadi orang yang tamak, yang tidak akan pernah puas dengan uang yang kita miliki, tidak akan pernah puas dengan kekayaan yang kita miliki, dan kita berusaha untuk terus-menerus ingin memperoleh lebih banyak lagi kekayaan, uang bagi diri kita sendiri. Nah, inilah yang dikecam oleh Alkitab. Ketamakan sebagai akibat dosa dari cinta uang atau kekayaan. Oleh sebab itu, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada terhadap segala ketamakan. Kenapa? Karena ketamakan adalah dosa. Ketamakan adalah akibat atau bisa juga dikatakan sebagai wujud dari cinta uang dan kekayaan. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan Yesus memberi peringatan supaya kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan? Yang kedua adalah
ketamakan merusak hubungan keluarga dan persaudaraan. Kita bisa lihat itu dalam ayat 13 sampai dengan ayat 14. Orang ini yang meminta supaya Yesus menyelesaikan konflik yang terjadi antara dia dengan saudaranya. Kenapa? Karena persoalannya adalah adanya cinta kekayaan. Jadi Yesus tahu betul apa yang melatar belakangi orang itu sesungguhnya meminta keadilan kepada Yesus. Tetapi sebenarnya saudara, dia tidak sedang mencari keadilan. Dia sedang mencari kekayaan. Dia datang menjumpai Yesus bukan untuk mendengarkan ajarannya, tetapi dia datang kepada Yesus untuk memperalat Yesus demi kekayaannya. Nah, tentu saja Yesus menolak untuk membantu orang tersebut menyelesaikan sengketa warisan dengan saudaranya. Justru melalui perumpamaan dan pengajarannya yang Yesus sampaikan dalam perikop ini, Yesus sebenarnya ingin menyadarkan. Yesus sebenarnya ingin membantu orang itu supaya orang itu tahu apa yang menjadi akar dari persoalannya, supaya orang itu tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan orang itu. Itulah kelepasan dari segala ketamakan akan hartanya. Kenapa? Karena kalau ketamakan terhadap hartanya itu diselesaikan, saudara, maka persoalan dengan saudaranya yang terganggu itu akan bisa dipulihkan. Terlebih lagi, sikapnya terhadap Yesus akan berubah. Ya, dia tidak lagi memperalat Yesus untuk kepentingannya, apalagi memperalat Yesus untuk melindungi ketamakannya akan kekayaannya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita belajar dari bagian ini betapa pentingnya kita memperhatikan perkataan Yesus supaya waspada terhadap segala ketamakan. Kenapa? Karena ketamakan bisa berdampak sangat buruk kepada relasi kita dengan sesama kita. Entah dengan anggota keluarga kita mungkin, entah dengan saudara kita, entah dengan teman, sahabat, bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah merusak relasi dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang karena soal kekayaan tega untuk memenjarakan anggota keluarganya sendiri. Berapa banyak orang yang karena ketamakannya, saudara, cinta kekayaan, justru menyangkal imannya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus memberi peringatan supaya kita berjaga-jaga terhadap segala ketamakan, yaitu ayat 16-21, ketamakan membuat orang menjadi bodoh. Di dalam perumpamaan itu kita menemukan bagaimana orang kaya itu sudah merasa memiliki ketenangan, kebahagiaan, masa depan yang terjamin. Tetapi Allah justru berkata kepada orang itu bahwa kamu adalah orang bodoh. Ketamakan membuat orang menjadi bodoh. Mengapa Allah mengatakan kepada orang kaya itu sebagai orang kaya yang bodoh? Ya. Dia dikatakan bodoh karena berpikir bahwa kekayaan bisa memuaskan hati dan jiwanya. Ayat 17 dan ayatnya yang ke-19. Dia berpikir bahwa dengan memiliki uang dan kekayaan yang berlimpah ruah, dia bisa mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Dia berpikir dia bisa membeli apa saja yang dia mau. Dia lupa bahwa tidak semua bisa dibeli dengan uang. Bahwa tidak semua bisa dibeli dengan yang namanya kekayaan. Apa saja itu? Kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, keamanan, kebahagiaan. Semua itu tidak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Bahkan keselamatan bagi jiwanya tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk apakah semua kekayaan yang kau punya itu? Bisakah kekayaan yang kau punya itu menyelamatkan kamu dari nyawamu yang akan segera hilang itu? Tentu saja tidak. Itulah sebabnya dia dikatakan bodoh. Yang kedua, mengapa dia dikatakan bodoh? Karena ia berpikir bahwa kekayaan dapat menjamin hidupnya. Ayat 19. Jadi orang kaya yang bodoh ini menjadikan uang atau harta kekayaannya sebagai andalan di dalam hidupnya.
Dia justru menggantungkan seluruh hidupnya kepada kekayaannya. Kenapa? Karena dia berpikir, saudara, bahwa kekayaan itu bisa menjamin kebahagiaan, bisa menjamin kesejahteraan, bisa menjamin ketenangan, bisa menjamin keamanan. Bahkan dia pikir bisa menjamin keselamatan dirinya. Itu sebabnya dia dikatakan sebagai orang bodoh. Dia dikatakan bodoh. Kenapa? Karena dia hanya berpikir untuk hidup yang sekarang. Dia hanya berpikir untuk hidup yang sifatnya sementara. Dia tidak pernah berpikir akan hidup yang akan datang. Itulah kehidupan di kekekalan. Dia hanya sibuk dengan kekayaan duniawi sampai-sampai dia lupa yang namanya akhirat. Dia hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi dan melupakan hal-hal yang bersifat rohani. Kenapa? Karena dia begitu tamak dengan yang namanya kekayaan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, oleh sebab itu saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita perhatikan peringatan Tuhan Yesus ini supaya kita berjaga-jaga, supaya kita waspada terhadap segala ketamakan, karena ketamakan membuat kita menjadi bodoh di hadapan Allah. Yang keempat, mengapa Yesus memberi peringatan supaya kita waspada dan berjaga-jaga terhadap segala ketamakan? Karena ketamakan membawa kepada kebinasaan. Saudara, ketamakan membuat seseorang tidak lagi peduli dengan keadaan jiwanya. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana supaya hawa nafsunya dan rasa tamaknya itu terus-menerus dipuaskan, dan dipuaskan. Padahal ketamakan, cinta akan kekayaan justru tidak akan pernah bisa memuaskan cinta akan kekayaannya tersebut. Yang dia pedulikan hanyalah hawa nafsunya atau rasa tamaknya yang tidak pernah mengenal rasa puas. Ibarat seorang yang haus, lalu dia kemudian minum air laut, saudara, tidak akan pernah terjawab atau tidak akan pernah terpuaskan rasa hausnya. Dia haus, minum air laut, terus haus, minum lagi air laut, terus minum air laut, selain dahaganya tidak terpuaskan, lama-lama dia justru akan mati. Nah, perhatikan beberapa bagian firman Tuhan tentang ketamakan terhadap kekayaan bisa membawa seseorang kepada kebinasaan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Inilah saudara peringatan dari firman Tuhan bahwa ketamakan membawa kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan peringatan Tuhan Yesus supaya kita waspada terhadap segala ketamakan. Kenapa? Ketamakan membawa kita kepada banyak kesusahan, kepada banyak penderitaan, kepada banyak kesedihan, kepada banyak kekesalan, kepada keadaan yang dalam kegelapan, bahkan kebinasaan. Yang kelima, saudara, mengapa Tuhan Yesus memperingatkan kita supaya waspada terhadap segala ketamakan? Yang kelima, ketamakan membuat orang melupakan Tuhan. Ini jelas.
cinta akan uang, atau cinta akan kekayaan, ini sudah menjadi ilah di dalam hidup seseorang. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya habis hanya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginannya akan kekayaan yang justru tidak akan pernah kunjung bisa terpuaskan. Kekayaan yang tadinya bersifat bendawi menjadi mamon, menjadi ilah di dalam kehidupannya. Dia sekarang diperbudak oleh ketamakannya tersebut. Ada istilah anak muda sekarang, bucin, saudara ya. Budak cinta. Nah, orang yang tamak disebut sebagai bucinnya mamon. Budak dari cintanya kepada mamon. Oleh sebab itu, saudara, berhati-hatilah dengan segala ketamakan, cinta akan kekayaan. Karena itu semua akan menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Saudara dan saya tidak akan lagi mempercayai Tuhan. Saudara dan saya tidak akan lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada kekayaan, kepada mamon yang membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Yang terakhir, mengapa Yesus memberikan peringatan kepada kita supaya kita waspada terhadap segala ketamakan adalah ketamakan membuat orang menjadi egois. Membuat orang menjadi tidak peduli dengan sesamanya. Nah, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, saudara, kalau kita perhatikan, ada sekitar 8 kali kata aku disebutkan. Dan ada sekitar 5 kali kata ku disebutkan. Bahkan di dalam ayat 21 ada kata-kata bagi dirinya sendiri. Mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Nah, tentu saja semua ini menunjukkan kepada kita bahwa ketamakan membuat seseorang menjadi egois. Ketamakan membuat seseorang tidak lagi peduli dengan sesamanya. Tuhan saja tidak dipedulikan, saudara. Tuhan saja disingkirkan, apalagi sesamanya manusia. Yang dia pikirkan adalah bagaimana menambah terus kekayaan bagi dirinya sendiri. Terus menerus tidak akan pernah puas. Ya, karena apa? Karena hidupnya dikuasai oleh ketamakan. Nah, inilah beberapa alasan, ada sekitar 6 alasan mengapa kita perlu berjaga-jaga, mengapa kita perlu waspada terhadap segala ketamakan. Karena ketamakan membahayakan. Ketamakan bisa mencelakakan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh peringatan Tuhan Yesus terhadap bahaya dari ketamakan sehingga kita terhindar dari segala ketamakan. Yang kedua, yang terakhir, kita akan berbicara tentang bagaimana sesungguhnya wujud nyata dari sikap berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Yang pertama, ayat 15, jangan bergantung kepada kekayaan. Sebab meskipun dia kaya, kata Yesus, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaannya tersebut. Nah, saudara, kekayaan adalah benda mati yang tidak bisa memberikan jaminan apapun dalam hidup kita. Entah itu kebahagiaan, apalagi keselamatan kekal kita. Oleh sebab itu, kita perlu waspada supaya jangan sampai kita bergantung kepada kekayaan. Karena dengan demikian kita sudah jatuh di dalam dosa cinta uang atau kekayaan. Oleh sebab itu, waspada terhadap segala macam cinta uang yang bisa membuat kita tamak, ya, dan itu pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada kekayaan. Nah, perhatikan apa yang menjadi peringatan Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Orang yang tamak, meskipun dia punya banyak kekayaan, tapi dia tidak akan pernah bisa menikmati seluruh kekayaan yang dia peroleh. Kenapa? Karena dia bergantung kepada kekayaan yang tidak bisa memberi kepuasan kepada jiwa dan kehidupannya. Tetapi ketika kita bergantung kepada Allah,
Alkitab berkata, di dalam kekayaannya, Dia memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kalau saudara kaya, puji Tuhan, jangan bergantung kepada kekayaan itu. Saudara bersyukur kalau saudara diberikan Tuhan kekayaan, tetapi tetaplah bergantung kepada Tuhan. Karena dengan demikian, saudara bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, sikap konkret kita dalam waspada terhadap segala ketamakan adalah jangan bergantung kepada kekayaan. Jangan berharap kepada kekayaan. Tetaplah berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-21. Kaya di hadapan Allah. Yesus bilang, demikianlah jadinya orang yang mencintai kekayaannya. Ya. Jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Inilah sikap konkret bagaimana kita berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Itulah kaya di hadapan Allah. Saya ingin kembali mengajak kita melihat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kaya di hadapan Allah. Apa itu kaya di hadapan Allah? Kaya di hadapan Allah adalah menggunakan segala apa yang ada pada kita. Menggunakan entah itu kekayaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Entah itu mungkin kedudukan, popularitas, atau apapun yang kita punya. Yang kita tahu itu semua adalah karunia Tuhan. Kita pakai itu semua, kita persembahkan itu semua untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Membantu sesama kita yang membutuhkan. Itulah yang disebut dengan kaya di hadapan Allah. Saudara, kaya di hadapan Allah tidak harus menunggu saudara dan saya menjadi kaya dulu secara materi. Tidak. Siapapun kita, baik yang memiliki kekayaan secara materi ataupun mungkin tidak, ya, kita tetap bisa menjadi kaya di hadapan Allah. Apa itu? Itulah menggunakan segala apa yang ada pada kita, yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Oleh sebab itu, mari kita saling memperkaya. Ini dia. Saling memperkaya satu dengan yang lain. Dengan kemurahan hati. Saling memperkaya satu dengan yang lain. Saling berbagi. Saling menguatkan. Saling menghibur. Tidak hanya pakai uang saja, saudara. Mungkin memakai karunia yang kita punya. Mungkin kita bisa mendoakan orang itu. Memberikan nasihat dari firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan mari kita saling memperkaya satu dengan yang lain. Sehingga satu dengan yang lain dikuatkan, dihiburkan, ya, dicukupkan segala kebutuhannya. Kita lakukan itu semua tentu saja di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi inilah dua wujud nyata sikap berjaga-jaga, waspada terhadap segala ketamakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali dan shalom.